Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita, segala hal, apapun yang kita miliki hari ini, rumah kita, tanah kita, kendaraan kita, bahkan keluarga kita, anak istri, orang tua kita, itu semua patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menggunakan kata di dalam Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari para ulama tafsir mengatakan penggunaan kata alhamdu menggunakan alif lam itu bermakna bahwa segala sesuatu pujian dalam bentuk apapun itu dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk manusia. Makanya tidak pantas bagi kita sombong, ujub luar biasa mengatakan bahwa saya lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ada di sekitarnya, bahwa saya lebih kaya dari yang lainnya, saya lebih tinggi jabatannya dari yang lainnya. Sesungguhnya itu semua hanyalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mengatakan alhamdulillah, karena segala pujian itu hanya layak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Manusia yang sampai saat ini senantiasa diikuti oleh seluruh muslim di dunia ini, manusia yang bahkan orang-orang kafir mengakuinya sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga keberkahan, rahmat juga diberikan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, para khulafaur rasyidin, serta kepada kita para umatnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, kita mengalami kondisi yang begitu luar biasa berat. Allah masih memberikan cobaan bukan hanya kepada penduduk manusia yang ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, pandemi COVID-19 yang masih berada sampai dengan saat ini. Bahkan dari data yang saya dapat, bahwa sampai dengan saat ini di Indonesia, di negara kita yang tercinta, sudah lebih dari 4 juta manusia yang pernah terkena positif, dan juga sampai dengan hari ini masih belum sembuh. Masih ada yang belum sembuh. Kemudian juga yang meninggal sampai lebih dari 129.000 orang hanya di Indonesia. Sebuah angka yang luar biasa. Dan sampai dengan saat ini terus bertambah dengan rata-rata kira-kira hampir 17.000 setiap harinya positif COVID-19 ini. Maka teman-teman sekalian, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini adalah cobaan yang Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuznya, bahwa ini adalah sudah ditakdirkan dan ini semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh sedikit saya cerita, kurang lebih 2 bulan yang lalu saya juga mengalami hal yang sama,
yang diterima oleh sekitar 4 juta orang manusia ini yang ada di Indonesia. Pada bulan Juni pertengahan saya dinyatakan positif COVID-19. Dan kondisinya diperburuk dengan kondisi saat itu di Indonesia dalam kondisi puncaknya dengan lebih dari 50.000 kasus positif setiap harinya dan begitu banyak manusia yang meninggal pada saat itu. Ditambah kalau kita melihat banyak di berita sampai rumah sakit tidak bisa menerima pasien. Kemudian juga banyak tempat-tempat pemakaman umum yang lebih dari kapasitasnya sudah tidak mampu lagi menerima jenazah-jenazah dari COVID-19 ini. Maka saat itu saya sampai dirawat 10 hari di rumah sakit. Sedikit saya bercerita apa yang saya alami tersebut. Maka dari semua hal yang pernah saya alami itu, satu hal yang membuat saya ingat, satu hal yang membuat saya mengingat terhadap sesuatu yang membuat kita semua harusnya juga mengingat ini, yaitu kematian. Ya, al-maut atau kematian. Bagaimana kematian ini betul-betul nyata, teman-teman. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, bukan cuma manusia, semua jin, kemudian hewan-hewan, semua akan maut, semua akan mengalami kematian. Kita semua pun di sini akan mati. Tapi yang menjadi pertanyaan apa bekal yang telah kita lakukan di dunia ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan kondisi yang diperburuk dengan kondisi COVID-19 ini, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, rekan-rekan kerja kita di Denso Indonesia yang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat mungkin di antara teman-teman di sini ada keluarganya yang juga dipanggil oleh Allah. Ada tetangganya, ada saudara-saudaranya, ada kerabatnya. Padahal mereka 1 minggu yang lalu, jangankan 1 minggu, 3 hari, 2 hari, 1 hari, atau bahkan beberapa jam yang lalu mereka masih dalam kondisi sehat walafiat. Tidak ada sedikit pun keluhan, tapi hanya dalam waktu sebentar mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang membuat kita yakin kalau kita tidak dekat dengan kematian kita? Bahkan dikatakan oleh beberapa ulama bahwa kematian itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya. Maka kematian bisa datang kepada kita kapan saja. Ditambah dengan kondisi COVID seperti ini, bisa kapan saja kita didatangi oleh malaikat maut. Oleh karena itu ini menjadi pengingat, menjadi tadzkirah buat kita semua bahwa orang-orang yang sehat pun jikalau Allah sudah memberikan kepadanya takdir kematian, maka itu akan bisa terjadi dengan mudahnya. Allah akan bisa takdirkan. Sedikit bercerita bahwa di rumah dekat orang tua saya di Jakarta pun demikian. Ada salah satu tetangga saya yang masih ikut jamaah sholat asar dalam keadaan sehat walafiat jam 3:30 sore. Tapi jam 4:30 sorenya dia sudah dinyatakan tiada. Hanya dalam waktu 1 jam. Padahal jam 3:30 sore masih dalam kondisi sehat, bugar, tanpa ada keluhan apapun. Maka ini menjadi pengingat bagi kita teman-teman sekalian, jamaah sekalian, bahwa kematian itu dekat. Tapi yang paling terpenting dari itu adalah apa yang telah kita persiapkan. Apakah hanya dunia yang kita pikirkan? Harta, jabatan, rumah yang mewah, mobil yang begitu banyak, anak-anak yang kita banggakan. Apakah ini yang akan menjadi salah satu hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kata Rasulullah SAW, segala sesuatu akan kita tinggalkan ketika kita mati. Cuma 3 yang akan kita bawa. Cuma 3, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hanya 3 ini. Tapi dari banyak waktu yang kita habiskan, apakah kita telah menghabiskan waktu kita untuk mengumpulkan 3 hal ini? Maka ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dan ini juga yang menjadi pengingat kita terhadap satu ayat di dalam Al-Quran yang dinyatakan dalam surat Al-Mulk yang teman-teman jamaah sekalian pasti juga pernah mendengarnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menjadikan kematian dan Allah telah menjadikan kehidupan itu sebagai ujian buat kita untuk melihat siapakah manusia yang terbaik amalnya, bukan terbaik hartanya, bukan terbaik jabatannya, tapi terbaik amalnya. Maka amalan kita sudah sejauh apa sampai dengan saat ini? Sudah berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan? Sudah berapa banyak amal-amal yang kita lakukan di dunia ini? Maka ini menjadi pengingat buat kita semua
bahwa hidup ini hanya sementara, dan kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencabut nyawa kita, kapanpun, dimanapun, dan kita tidak tahu bahkan 1 jam yang akan terjadi sampai dari saat ini. Jangankan 1 jam, 1 detik, 1 menit pun kita tidak akan tahu. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita saling mengingatkan kepada kematian ini yang bisa menjadi pemutus dari segala kenikmatan dan menjadi pintu gerbang pertama kita menjalani kehidupan yang selamanya. Iya jamaah sekalian, kita terlalu sibuk dengan dunia yang hidupnya, kata Rasulullah SAW, mungkin di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Tapi kita melupakan kehidupan yang selamanya, yang tidak ada kematian di dalamnya. Iya, kehidupan di akhirat. Apakah kita bisa masuk ke dalam Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa selamanya di sana? Itu yang harusnya kita pikirkan sampai dengan saat ini. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Hasyr, ini menjadi salah satu pemberat dari tema kita hari ini. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Teman-teman juga para jamaah pasti pernah mendengarnya. Kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ini mengatakan, Allah mengawalinya dari sebuah perkataan berupa ajakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya Allah memanggil orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Dan insya Allah semua yang ada di sini, insya Allah semuanya ada keimanan di dalam hatinya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakannya. Di dalam surat lainnya, di surat Al-Jumu'ah, teman-teman pasti pernah dengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dengan redaksi yang sama di depannya. Idza nudiya lis-shalah yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika telah dipanggilkan perintah untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka datangilah, ingatlah kepada Allah. Maka ketika para hadirin sekalian yang hadir pada salat Jumat hari ini, maka ini menjadi bukti bahwa di antara jamaah sekalian semua yang hadir di sini telah mendapatkan keimanan tersebut karena telah mengikuti panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengambil konteks itu kepada ayat yang tadi di surat Al-Hasyr, maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang saat ini hadir di salat Jumat, karena Anda adalah orang-orang yang beriman. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang menarik para jamaah sekalian, Allah menggunakan harfun nida. Harfun nida artinya adalah kalimat ajakan berupa ya. Ya, di sini kata para ulama tafsir itu mengatakan bahwa harfun nida yang paling umum, yang general, yang digunakan untuk memanggil baik dia dalam kondisi dekat, sedang maupun jauh sekalipun. Ada orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, mereka hadir di sholat Jumat dengan begitu khusyuknya. Ada orang yang mungkin tawasud, pertengahan, di dalam hatinya kadang-kadang masih ada sedikit penyakit, atau yang ba'id sekalipun, yang merasa imannya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah mengatakan di dalam surat ini, di dalam ayat ini, seakan-akan tidak peduli, wahai orang-orang yang beriman, siapapun kau, yang jauh dariku, dekat dariku, ataupun yang pertengahan, semuanya tolong dengarkan betul-betul ayat ini. Ditambah dengan taukid ayyuha, maka yang ingin disebutkan oleh Allah di dalam sini adalah ayat-ayat yang penting di dalamnya. Allah mengatakan ittaqullah, takwa. Kita terlalu sering mendengar kata takwa, tapi kita tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Apa makna takwa? Yang pernah kita dengar adalah, ini makna yang sering kita dengar ya, bahwa mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terdengar mudah, tapi sulit untuk kita bisa lakukan. Itulah yang perlu kita lakukan. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berbicara dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, mengatakan, ya Ubay, apakah kamu tahu apa itu makna takwa? Maka kata Ubay bin Ka'ab, ya Umar, apakah Anda pernah melewati jalan yang begitu banyak duri? Kata Umar, betul, saya pernah.
Pastinya saya pernah. Maka kata Ubay bin Ka'ab, apa yang Anda lakukan ketika Anda melewati jalan yang begitu banyak duri? Maka kata Umar bin Khattab, ya tentunya saya akan lebih berhati-hati ketika saya berjalan agar saya tidak tertusuk oleh duri. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah hakikat dari takwa. Takwa adalah seperti Anda berjalan di sebuah jalan yang begitu banyak duri, maka Anda akan berhati-hati melihat setiap duri yang ada di jalan-jalan tersebut, sehingga kita tidak akan tertusuk olehnya. Maka kita sedang berada di jalan-jalan kehidupan saat ini, dan begitu banyak duri yang ada di depan kita. Duri-duri kemaksiatan, duri-duri kesyirikan, dan duri-duri kezaliman, semuanya ada di hadapan kita. Maka apakah kita bisa berjalan dengan hati-hati dan melewati semua duri-duri tersebut? Itulah makna takwa di dalamnya. Dan Allah melanjutkan di dalam ayat tersebut, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah, wal tanzur, kalimat perintah, dan lihatlah, tolong kalian lihat betul-betul setiap jiwa, nafsu, apa yang telah mereka lakukan untuk esok hari. Kata God, kalau dalam bahasa Arab Al-Quran, dalam bahasa Arab secara harfiah dinyatakan esok hari. Tapi para ulama tafsir mengatakan God di sini, Godin, itu adalah bermakna hari kiamat. Maka Allah ingin mengatakan bahwa apa yang sudah kalian persiapkan untuk di hari kiamat nanti, di hari yang seakan-akan akan terjadi besok, makanya menggunakan kata God, itu artinya sangat dekat. Hari kiamat itu sangat dekat. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Dan kata para ulama bahwa salah satu kiamat terkecil bagi manusia itu adalah kematian, al-maut, kematian. Maka apa yang telah kita persiapkan untuk berada di depan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita membuat semacam analogi, perusahaan kita yang tercinta ini ketika melakukan rekrutmen, pastinya akan memilih orang-orang yang terbaik. Ketika mereka semua melakukan hal yang sama, mereka adalah orang yang general, yang biasa, maka mereka tidak bisa masuk ke dalam perusahaan yang terbaik. Maka para rekruter akan melihat orang-orang yang baik, yang punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Maka Anda bayangkan kalau Anda berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya oleh Allah, apa yang membuat Anda pantas masuk surga? Kemudian Anda bilang, saya sholat, yang lain juga sholat. Apakah cukup? Saya puasa, yang lain juga puasa. Saya zakat, yang lain juga zakat. Maka apa yang membuat Anda pantas masuk surga? Dan surga itu jauh lebih berharga daripada apapun. Jauh lebih berharga daripada apapun. Makin menjadi pengingat buat kita, apa yang membuat kita pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang selama ini kita istiqomah dalam menjalankannya. Maka itu semua yang menjadi pertimbangan buat kita melihat kembali hidup kita, usia kita yang sudah kita lalui, ada yang 20 tahun, 30, 40, 50 tahun atau lebih daripada itu. Apa saja yang sudah kita lalui? Apakah itu semua untuk akhirat kita atau lebih banyak untuk dunia kita? Maka marilah kita mengingat kembali apa saja persiapan kita untuk menghadapi kematian tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur.